Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Fikri dari kelas A dengan NIM 2110422013. Saya dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Baiklah, sekarang kita masuk kepada pembahasan sistem pencernaan makanan pada manusia. Berikut merupakan penjelasan tentang organ pencernaannya. Baiklah, organ pencernaan yang pertama yaitu adalah mulut. Mulut adalah anatomi tubuh manusia yang berupa pintu gerbang bagi masuknya makanan. Mulut adalah organ pertama dalam saluran pencernaan, tempat makanan dikunyah. Saat kita mengunyah, proses pencernaan makanan sebenarnya sudah dimulai. Sebelum makanan masuk, kelenjar ludah dalam mulut sudah bersiap-siap mengeluarkan air liur untuk membasahi mulut. Saat masuk ke mulut, gerakan mengunyah akan mengubah makanan menjadi partikel yang lebih kecil. Sementara itu, enzim pada liur berfungsi untuk melumatkan makanan, sehingga pengolahan pun lebih mudah. Setelah makanan lumat, lidah akan mendorong makanan yang sudah dilumat ke area kerongkongan untuk ditelan. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus berada di dekat batang tenggorokan atau trakea. Fungsinya pada sistem pencernaan manusia adalah untuk menerima makanan dari mulut saat menelan. Pada organ pencernaan manusia ini terdapat epiglotis atau tulang rawan yang akan melipat saat Anda menelan. Ini bisa mencegah Anda tersedak saat menelan. Sementara itu, di bagian bawah pada kerongkongan ini ada bagian otot seperti cincin atau sphincter esofagus. Bagian ini harus rileks agar makanan bisa masuk ke perut dan berkontraksi untuk mencegah keluar kembali ke kerongkongan. Baiklah, organ pencernaan pada manusia yang selanjutnya itu adalah lambung. Ini merupakan lambung manusia. Selain menyimpan makanan, lambung juga berfungsi mencampur dan menghancurkan agar lebih mudah terserap. Fungsi tersebut dilakukan oleh enzim pencernaan dan asam yang diproduksi oleh lambung itu sendiri. Saat makanan menuju ke organ-organ selanjutnya, konsistensinya sudah menyerupai pasta atau cairan. Organ selanjutnya yaitu usus halus. Selepas makanan dihaluskan di lambung, selanjutnya makanan itu akan diteruskan menuju usus halus. Menurut para ahli, menyebutkan jika usus halus kira-kira mempunyai panjang antara 6 hingga 8 meter. Usus halus sendiri pada hakikatnya terbagi jadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, ini adalah bagian jejunum, dan juga ileum. Duodenum atau juga bisa disebut dengan usus 12 jari merupakan usus yang mempunyai panjang sekitar 25 cm. Sedangkan jejunum atau juga disebut dengan usus tengah mempunyai panjang hingga 250 atau 2,5 meter. Dan ileum juga disebut sebagai usus penyerapan mempunyai panjang sekitar 3,5 meter. Usus halus yang ada di dalam sistem pencernaan memiliki fungsi utama sebagai tempat pencernaan dan juga penyerapan nutrisi makanan. Pencernaan makanan terjadi dalam usus 12 jari. Usus tengah kemudian diteruskan ke proses penyerapan nutrisi makanan di usus penyerapan. Pada waktu makanan yang ada di dalam usus halus, proses pencernaan yang berlangsung yakni proses kimiawi. Proses kimiawi yang terjadi di usus halus dibantu dengan enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas serta usus halus itu sendiri. Dinding bagian yang ada pada usus kecil ditutupi oleh jutaan vili serta mikrofili. Kombinasi keduanya lah yang meningkatkan luas permukaan usus halus secara besar-besaran sehingga memungkinkan terjadinya penyerapan nutrisi terjadi. Sesudah makanan diserap nutrisinya di dalam usus halus, selanjutnya makanan akan diteruskan menuju usus besar. Usus besar sendiri terbagi menjadi 3 kelompok, yakni kolon naik, ini adalah kolon naik, kolon melintang, dan juga kolon turun.
Usus besar memiliki peran sebagai tempat pembusukan sisa-sisa makanan yang sebelumnya sudah diserap nutrisinya oleh usus halus. Proses pembusukan yang berlangsung di dalam usus besar dibantu dengan bakteri yang bernama E. coli. Untuk sistem makanan seperti air, mineral, serta garam kemudian akan kembali diserap oleh usus. Sesudah kandungan nutrisi yang terdapat di dalam makanan benar-benar sudah habis, maka makanan itu kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Organ selanjutnya adalah rektum. Rektum adalah organ berupa sebuah ruangan yang menghubungkan usus besar dengan anus. Fungsi anus pada sistem pencernaan manusia adalah untuk menerima, menyimpan sisa makanan yang sudah berubah menjadi feses. Saat feses masuk ke rektum, sensor yang berada di area tersebut akan mengirimkan pesan ke otak untuk menentukan feses tersebut perlu dikeluarkan atau tidak. Selanjutnya adalah anus. Anus adalah organ urutan terakhir dari sistem pencernaan manusia. Organ ini terdiri dari otot yang berfungsi untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Selain itu, otot ini akan mencegah kita untuk tidak buang air besar secara spontan ketika kita dalam keadaan tidak sadar atau dalam keadaan tidur. Selanjutnya ada organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan manusia. Yang pertama yaitu hati. Organ ini berfungsi menyaring racun dan limbah dari darah. Namun dalam sistem pencernaan, liver bekerja menyaring nutrisi dalam makanan serta mencerna lemak baik dan membuang sisanya. Selain itu, hati juga menghasilkan zat yang berupa empedu. Empedu membantu memecah protein, karbohidrat, dan lemak. Selanjutnya ada organ pankreas. Pankreas memproduksi enzim yang kemudian akan dilepaskan pada usus 12 jari. Pada sistem pencernaan manusia, fungsi pankreas adalah menghasilkan insulin untuk membantu metabolisme serta mengontrol kadar gula darah. Selanjutnya adalah kantung empedu. Kantung empedu berfungsi untuk menyimpan dan juga mengeluarkan cairan melalui kantung empedu. Saat makanan berlemak masuk ke usus 12 jari, kantung empedu akan berkontraksi dan mengeluarkan cairan empedu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.